James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf Tuan Kadir, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk mencari kesamaan sambil menjaga perbedaan. Aturan adalah aturan. Semua obat untuk memasuki pasar AS, pada prinsipnya, harus memenuhi semua aturan kita. Jika tidak, mereka tidak dapat dipasarkan dan dijual." Kadir sibuk berkata, "Obat kami sangat efektif, yang diakui oleh semua pasien, dan merupakan obat terlaris di banyak negara. Sejauh yang saya tahu, banyak pasien Amerika membeli bubuk perut JX kami melalui proksi. Tetapi metode ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga memakan biaya lebih banyak, dan mereka semua berharap FDA mengizinkannya memasuki pasar AS sesegera mungkin." James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Banyak pasien sendiri tidak tahu apakah obat Anda memiliki efek terapeutik yang jelas atau efek yang kuat untuk menghilangkan gejala di permukaan. Jika yang pertama baik-baik saja, tetapi jika yang terakhir, kemungkinan juga akan menunda pengobatan lesi yang sebenarnya." Omong-omong, James menambahkan, seperti ada obat supositoria wasir yang sangat laris dari Indonesia, beberapa pasien di Amerika Serikat melalui belanja online serta saluran pasar gelap, membeli obat ini, gunakan mereka juga terasa sangat enak, dan itu juga berharap untuk lulus tinjauan FDA. Tetapi kami belum melalui aplikasinya. Anda tahu mengapa? Kadir bertanya dengan tidak percaya. Lalu mengapa tepatnya? James berkata, "Karena menurut kami, supositoria wasir semacam itu, penggunaan beberapa bahan analgesik yang keren. Bahan-bahan semacam ini dapat membuat pasien menghilangkan rasa sakit, tapi itu hanya bisa menghilangkan rasa sakit. Menurut kami, bahan-bahan ini tidak hanya benar-benar tidak dapat mengobati lesi, tetapi juga mungkin karena itu akan menutupi penyakit, sehingga menunda pengobatan ilmiah pasien. Jadi, beberapa waktu lalu kami juga mengeluarkan peringatan, mengingatkan pasien yang menggunakan obat ini untuk memperhatikan screening dan tidak mengabaikan masalah inti karena menghilangkan gejala permukaan. Selain itu, kami juga telah mempelajari sesuatu yang dikombinasikan dengan tablet yang dulu laku keras di Indonesia, yang dikatakan sebagai obat flu khusus yang dibuat dengan honeysuckle dan forsythia dengan beberapa bahan obat barat. Tetapi setelah penelitian kami menemukan bahwa dalam obat semacam itu, yang benar-benar memainkan peran terapeutik adalah dua bahan barat. Satu adalah obat umum untuk menurunkan demam dan analgesia, acetaminophen, dan satu lagi adalah obat yang khusus digunakan untuk meredakan alergi, rinitis, dan gejala seperti bersin-bersin dan pilek, paracetamol. Keduanya digabung, hanya untuk mengobati demam dan pilek. Berbicara di sini, James merentangkan tangannya, serius dan dengan beberapa ekspresi tak berdaya. "Tuan Kadir, saya juga tidak sengaja menentang Anda, atau menentang seluruh pengobatan tradisional Timur. Tapi pikirkanlah, jika Anda, JX Pharmaceutical, juga dengan santai menggunakan beberapa bahan tanaman, dan kemudian dengan metformin bahan obat barat yang dapat mengontrol gula darah, dan kemudian hanya mengklaim kepada publik bahwa ini adalah jenis obat Indonesia yang dapat menurunkan gula darah secara efektif. Lalu apakah menurut Anda kami akan menyetujui obat jenis ini untuk dipasarkan? Inilah sebabnya, kami telah sangat berhati-hati tentang obat-obatan oriental. Kedokteran adalah disiplin yang sangat ketat, harus jelas, tidak bertanggung jawab sembarangan disatukan." Kadir juga merasa sedikit malu, berkata dengan kaku, "Tuan James, saya tidak menyangkal apa yang baru saja Anda katakan. Ada beberapa yang disebut obat-obatan Indonesia, atau kombinasi dari Timur dan Barat. Memang ada dugaan gantung kepala domba untuk jualan daging anjing. Tapi menurut saya tidak bisa semua menolak karena kasus seperti itu sudah ada. Semua obat tradisional Timur dipukuli sampai mati. Masih banyak obat unggulan." James mengangguk, "Saya tentu tidak menyangkal hal ini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa obat-obatan oriental tradisional yang sangat baik pun harus memenuhi semua persyaratan FDA kami sebelum mereka dapat memasuki pasar kami. Jadi jika obat Anda ingin memasuki pasar AS untuk dijual, Anda harus memberitahu kami terlebih dahulu semua bahannya,
serta penggunaan setiap bahan dengan potensi bahaya, Kadir bertanya secara retoris, lalu jika, seperti yang baru saja Anda katakan, bahan-bahan dari banyak obat-obatan Indonesia yang dipatenkan begitu kompleks sehingga mereka bahkan tidak dapat dijelaskan oleh beberapa bahan, atau bahkan hingga puluhan atau ratusan, bagaimana kita dapat menentukannya satu persatu? James mengangkat bahu, jika itu tidak dapat ditentukan satu persatu, maka kami tidak dapat melewatinya. Kadir bertanya lagi, bahkan jika Anda tahu bahwa obat ini sangat efektif, tetapi hanya karena Anda tidak dapat sepenuhnya menentukan bahan dan efeknya, Anda menolak untuk memasarkannya? Ya, James berkata dengan tegas, sikap kami adalah ini, bahkan jika obat ini benar-benar efektif, tetapi sebelum kami tidak mengetahuinya secara pasti, itu tidak dapat dipasarkan. Kadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kalau begitu, tidakkah menurut Anda, ini juga kerugian bagi rakyat Amerika? Kehilangan, James mendengar ini dan berkata dengan nada yang kurang lebih menghina, Tuan Kadir, sejujurnya, untuk semua obat timur yang saya tahu sejauh ini, kami memiliki banyak alternatif di AS, dan alternatif yang lebih aman dan lebih efisien dalam hal itu. Apakah itu tentang sakit kepala, demam otak, atau tentang semua organ, pembuluh darah dan sistem saraf, termasuk jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal? Apa yang Anda miliki dalam pengobatan tradisional timur, kami memiliki dalam pengobatan barat, dan metode pengobatan barat jauh lebih baik daripada metode pengobatan timur. James berbicara di sini, percakapan berubah, dan kemudian berkata, dan ada banyak hal yang ada dalam pengobatan barat tetapi tidak ada dalam pengobatan timur sama sekali. Misalnya, penyakit psikopsikiatri, seperti penyakit virus, seperti AIDS dan penyakit sistem kekebalan lainnya, dan hipotiroidisme seperti penyakit sistem autoendokrin. Pada titik ini, James menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Ada terlalu banyak contoh serupa, saya tidak akan mencantumkannya satu persatu. Singkatnya, saya pikir, kami menolak untuk menjual obat Anda ke pasar kami. Itu bukan kerugian bagi kami. Orang-orang kami, karena kami memiliki pilihan yang lebih baik di rumah. Kebanggaan Kadir sangat tersengat oleh sikap acuh tak acuh James yang mendalam ini. Dia sangat menyadari sikap James ini, yang di permukaan tampaknya menghormati pihak lain, tetapi dalam kenyataannya, dia membawa penghinaan dan penghinaan terhadap pengobatan oriental di tulang-tulangnya. Melihat penghinaan sembarangan terhadap pengobatan oriental, Kadir tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Tuan James, Anda mengatakan bahwa obat-obatan barat lebih baik daripada obat-obatan timur. Maka saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah barat secara efektif mengobati kanker stadium lanjut saat ini? Kanker stadium akhir, ekspresi James tiba-tiba tercengang. Dan kemudian dia berbicara, kanker stadium lanjut adalah masalah medis di seluruh dunia. Dan jika ada obat yang ditargetkan dan tidak ada resistensi obat yang dikembangkan, mungkin bisa memperpanjang hidup selama beberapa bulan. Tetapi jika sudah mencapai tahap akhir penyebaran umum, pasien sebenarnya tidak berdaya. Berbicara tentang ini, jejak kesedihan melintas di alisnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata dengan sedikit sarkasme dan penghinaan, namun demikian, pengobatan barat adalah otoritas mutlak di bidang kanker. Kadir memaksakan amarahnya dan mengangguk, berkata dengan serius, saya akui bahwa pengobatan barat, sebagai pengobatan paling utama di dunia, memang telah memberikan kontribusi besar bagi seluruh masyarakat manusia. Tetapi ini bukanlah dasar bagi Anda untuk sepenuhnya menyangkal pengobatan oriental. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.